Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jendrika Yibawa Estadisi dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari tugas mata kuliah evaluasi proyek dengan mengambil judul studi kelayakan kereta Bandara New Yogyakarta International Airport dari aspek finansial. Yang disusun oleh Suci Lestari, saya sendiri, Jendrika, kemudian Syarina Sofia, Dimas Nirmalasari, dan Markus Sereti. Latar belakang. Aktivitas Bandara Adi Sucipto setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari segi jumlah penumpang, kargo, maupun pesawat. Pada tahun 2002, jumlah penumpang di Bandara Adi Sucipto sebanyak 900.000 penumpang dan mengalami peningkatan hingga 4 juta penumpang pada tahun 2011. Dan jumlah kargo di Bandara Adi Sucipto pada tahun 2002 sebanyak 2 juta ton dan meningkat hingga 12 juta ton pada tahun 2011. Sementara itu, untuk jumlah pesawat sebanyak 12.000 pesawat dan terus mengalami peningkatan hingga 51.000 pesawat pada tahun 2011. Akan tetapi, Bandara Adi Sucipto didesain dengan kapasitas penumpang yang hanya 1,2 juta penumpang per tahunnya. Maka dapat dikatakan Bandara Adi Sucipto mengalami kelebihan penumpang dengan jumlah mencapai 4 juta lebih per tahunnya. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Menteri Perhubungan bersama Gubernur DIY memutuskan untuk memindahkan bandara ke Kabupaten Kulon Progo, lebih tepatnya di Kecamatan Temon. Bandara baru ini akan diberi nama New Yogyakarta International Airport atau bisa disingkat NYIA, dan nantinya Bandara Adi Sucipto akan digunakan kembali oleh TNI Angkatan Udara untuk kepentingan militer. Kemudian metodologi penelitian, waktu dan tempat dilakukan pada tanggal 4 hingga 30 November 2021. Sumber datanya kami menggunakan dari data sekunder dan studi pustaka yang berasal dari instansi pemerintahan setempat dan studi pustaka dari literatur. Kemudian teknik analisis data, net present value, internal rate of return, kemudian yang terakhir benefit cost ratio. Selanjutnya analisis biaya investasi. Yang pertama adalah perhitungan biaya pembebasan lahan. Bisa kita lihat dari data, total dari biaya pembebasan lahan trase 1 mencapai 317.434.477.104 rupiah. Kemudian dari total biaya pembebasan lahan trase 2 mendapatkan hasil 834.697.690.076 rupiah. Dengan perhitungan biaya pembebasan lahan, harga asumsi dikali luas lahan. Kemudian perhitungan biaya pembangunan jalan rel bisa kita lihat dari tabel, ada trase 1 dan trase 2, biaya per kilometer, panjang trase, dan biaya pembangunan. Pembangunan flyover untuk trase 1 dan 2 dibutuhkan karena adanya perlintasan antara jalan raya dengan jalan rel. Namun, dikarenakan kebutuhan flyover untuk trase 1 dan 2 adalah sama, maka biaya flyover dapat diabaikan. Perhitungan total biaya investasi. Di sini kita mengambil jenis biaya pembebasan lahan, pembangunan jalan rel, pembangunan flyover, dan wagon. Dapat dilihat ada trase 1 dan trase 2 dengan total trase 1 667.501.199.176 rupiah, dan trase 2 totalnya 1.289.491.541.391 rupiah. Kemudian perhitungan net present value, ini adalah tabel trase 1 dari tahun 2018 hingga 2039 dengan total present worth benefit ada 12.018.296.548.287 rupiah. Kemudian present worth cost-nya ada 1.226.351.391
Rp649.291.239 Kemudian ini data trase 2. Dapat dilihat kedua tabel di atas, nilai NPV untuk trase 1 adalah 10 triliun, nilai NPV untuk trase 2 adalah 10 triliun juga. Maka dengan metode NPV trase 1 dan 2, kereta bandara NYIA layak secara finansial. Namun trase 1 memiliki nilai kelayakan yang lebih baik dari trase 2. Kemudian adalah perhitungan benefit ratio. Bisa kita lihat rumus dari benefit cost ratio yaitu dengan total 9,797 untuk trase 1 dan trase 2 didapat dengan total 6,626. Maka dengan metode benefit cost ratio trase 1 dan 2 kereta bandara NYIA layak secara finansial. Namun trase 1 memiliki nilai kelayakan yang lebih baik dari trase 2. Kemudian ada perhitungan IRR untuk trase 1, bisa dilihat dari tahun 2019 hingga 2039. Kemudian di trase 2, berdasarkan hasil perhitungan IRR di atas, trase 1 kereta bandara layak secara finansial dengan IRR 122,68%, lebih besar dari MARR 7,09%. Trase 2 kereta bandara layak secara finansial dengan IRR 58,28%, lebih kecil dari MARR 7,09%. Namun, trase 1 memiliki nilai kelayakan yang lebih baik dari trase 2. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan travel time dan travel cost, jumlah penumpang kereta bandara NYIA sebanyak 77,89% dari total penumpang di bandara NYIA. Hasil perhitungan biaya pembebasan lahan, perhitungan biaya pembangunan jalan rel, dan biaya wagon kereta api, total biaya investasi untuk trase 1 adalah 544.873.487.977 rupiah, sedangkan total biaya investasi untuk trase 2 adalah 1 triliun. Perhitungan kelayakan secara finansial menunjukkan nilai NPV untuk trase 1 adalah 10 triliun, sedangkan nilai NPV untuk trase 2 adalah 10 triliun juga. Kemudian nilai BCR untuk trase 1 dan adalah 9,797, sedangkan nilai BCR trase 2 adalah 6,626. Nilai IRR untuk trase 1 adalah 1,112,68%, sedangkan nilai IRR untuk trase 2 adalah 58,28%. Berdasarkan perhitungan kelayakan secara finansial, trase 1 kereta bandara memiliki nilai kelayakan finansial yang lebih baik dari trase 2. Analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa proyek kereta bandara di Jakarta International Airport layak untuk dijalankan. Sekian dari pemaparan hasil tugas kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.